Halo sahabat akuatik dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, yaitu Mister Aquatic. Dalam kesempatan kali ini Mister Aquatic akan memberikan informasi mengenai keadaan ikan cana-cana saya di rumah, yang kebetulan kemarin saya tinggalkan selama 2 minggu dikarenakan saya harus mudik. Dan ikan cana saya tidak saya beri makan selama 2 minggu itu. Kira-kira apa saja yang terjadi pada ikan-ikan saya setelah saya kembali dari mudik kemarin? Untuk tahu kelanjutannya, mari simak video ini. Oke, saya bahas yang pertama. Ini adalah cana limbata saya, dan kebetulan saya perhatikan di sini airnya menjadi sedikit keruh ya teman-teman. Padahal tadinya airnya sangat jernih di sini. Namun kemungkinan ini dikarenakan pasir pasir Balinya. Karena pasir Bali itu identik tidak terlalu menyerap kotoran seperti itu. Jadi kemungkinan itu sebabnya air pada akuarium cana limbata saya ini menjadi sedikit keruh. Dan untuk keadaan ikannya sendiri tidak ada yang bermasalah ya teman-teman. Jadi ikannya ini masih terlihat sehat ya, aktif, dan juga syukurnya tidak ada jamur di badannya sedikit pun. Jadi ini masih aman untuk saya tinggalkan kemarin itu. Oke, kita pindah ke sebelahnya. Ini ada cana pulkra saya. Nah, ini baby pulkra. Untuk keadaannya sendiri airnya jernih ya, masih jernih. Kemungkinan karena adanya ini ganggang air ini, ekor tupai. Nah, untuk sebelahnya juga sama, ikannya sehat. Nah, ini kebetulan satu akuarium saya sekat 3. Di sini ada 3 ekor dan juga tiga-tiganya sehat. Namun di sini saya lihat sedikit berlumut ya kacanya. Nah, kacanya ini sedikit berlumut. Padahal sebelumnya saya sudah bersihkan dan lumutnya tidak ada, tapi ini lumutnya lumayan tebal. Jadi pertumbuhan lumut di akuariumnya, di kacanya sendiri, kemungkinan karena ada cahaya matahari dari jendela ya teman-teman. Karena memang sengaja tidak saya nyalakan lampunya waktu mudik kemarin. Nah, ini sebelahnya cana pulkra dewasa, peliharaan saya sendiri dari sejak kecil. Nah, ini sekitar 15 cm. Dan untuk akuariumnya sendiri, ganggang airnya tumbuh sangat bagus dan semakin banyak ya. Tadinya cuma sedikit di sini, tapi selama 2 minggu itu ganggang airnya ternyata bertambah banyak. Nah, di sini untuk kondisi ikannya sendiri sangat baik ya teman-teman.
tanpa ada sakit, tanpa ada jamur. Untuk ikan Channa pulchra saya ini cukup sehat dan masih galak seperti biasa. Nah, untuk akuariumnya bersih ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada baby limbata, ukurannya sekitar 8 sentian ya teman-teman. Namun di sini ada kendala, yaitu airnya menjadi keruh. Nah, airnya ini jadi keruh dan ada sedikit jamur di matanya itu. Nah, di sini mungkin tidak terlihat, ada sedikit jamur seperti itu, teman. Nah, untuk kaca akuariumnya tidak berlumut, tapi airnya sangat keruh ya. Ini kemungkinan dari pembusukan kotoran, karena kebetulan tank ikan Channa limbata yang satu ini saya menggunakan pasir moja. Pasir moja itu identik tidak terlalu dapat menyerap kotoran atau mengurai kotoran seperti itu. Jadi untuk pasir moja ini saya sarankan teman-teman mungkin bisa menggunakan aerator atau filter air ya, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan pasir moja ini. Nah, untuk sebelahnya ini adalah Channa asiatica RS. Karena ini di dalam satu tank yang sama, maka airnya pun ikut keruh seperti itu. Dan untuk ikannya sehat, ini tidak ada jamur, tidak seperti limbata yang tadi. Dan untuk ganggang airnya pertumbuhannya sangat bagus. Nah, kita lanjut ke bawah. Ini ada asiatica saya white spot. Nah, ini baby asiatica saya sehat ya, masih sehat, tetap galak seperti biasanya. Untuk airnya tidak terlalu keruh karena ini memang tidak menggunakan lampu. Nah, di sini tanknya juga lebih kecil ya teman-teman, antara ukuran 25 kali 15. Jadi untuk tank baby Channa saya ukuran tanknya sangat kecil. Nah, ini saya terangkan dulu. Nah, untuk keadaannya seperti ini, babynya sehat, tidak ada jamur dan tidak ada kendala apapun. Nah, untuk sebelahnya pun sama, Channa asiatica WS baby. Ini ukurannya antara 6-7 sentian, masih sehat seperti biasa, ikannya aktif. Dan lanjut ke bawah, ini ada asiatica RS. Memang ini settingannya gelap karena backgroundnya hitam, tapi ini saya tidak menggunakan lampu ya teman-teman. Jadi untuk asiatica RS nya sehat juga. Dan sebelahnya ini ada Channa asiatica WS juga, sama seperti yang di atas, ikannya sehat, aktif, dan untuk airnya masih jernih seperti sebelum ditinggalkan mudik kemarin. Untuk di tank kecil hampir semuanya ikannya tidak ada kendala apapun, airnya jernih, dan selama 1 minggu air ikannya juga kuat ya teman-teman. Memang Channa itu tergolong ikan yang kuat seperti itu, tanpa kita kasih makan selama satu bulan mungkin masih kuat. Nah, ini selanjutnya Channa asiatica WS saya yang size antara 12 cm ini gondrong, tapi kuncinya ada
Sebenarnya kuncinya ada di lampunya sendiri teman-teman. Jadi kalau kita tidak menyalakan lampu gitu, nanti si ikan bisa stres juga seperti ini. Yang tadinya ikannya galak, ini kembali stres, dan nanti juga akan kembali seperti semula lagi. Memang saya dalam settingan lampu biasanya saya nyalakan di malam hari untuk lampunya, nanti di siang harinya saya matikan seperti itu. Nah, metode seperti itu membuat ikan bisa nyaman dan juga aktif, juga mempertahankan mentalnya sendiri. Dan ikan cana ini khususnya biasanya kalau lampunya tidak saya nyalakan selama 2 hari, ikannya langsung kuncup. Nah, ini yang bawah ikan cana yang ukurannya sama, tapi memang ini mentalnya sangat bagus ya teman-teman. Jadi dia meskipun kemarin saya tinggalkan, pas lebaran kemarin saya tinggalkan selama 2 minggu, dan saya langsung nyalakan lampu, ikan ini masih tetap memiliki mental yang bagus. Kebetulan ini ikan kesayangan saya sendiri, karena mentalnya ini sangat bagus ya teman-teman. Nah, ini juga sering nabrak kaca seperti itu. Ikannya sangat aktif, sehat. Kalau ikan ini tidak mudah stres, meskipun lampu akuariumnya dimatikan kemarin selama 2 minggu, ikan ini masih agresif seperti itu ya. Ikannya sehat, untuk akuariumnya juga masih jernih karena ini menggunakan pasir malang hitam. Tentu saya teman-teman tahu kalau pasir malang memiliki daya urai untuk kotoran sendiri sangat bagus ya teman-teman. Makanya untuk pecinta ikan cana saya sarankan menggunakan pasir malang, baik itu hitam maupun pasir malang merah. Nah, ini ikannya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada Asiatica RS ya. Namun lampunya tidak terlalu terang di sini. Untuk ikannya sendiri sehat, masih aktif. Untuk akuariumnya airnya masih jernih karena ini memang menggunakan pasir malang hitam. Nah, ini satu tank saya sekat menjadi 2, jadi di sini berisikan 2 ikan Asiatica RS. Ikannya masih sehat, airnya masih jernih, dan tanknya masih cukup bersih ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada Asiatica RS lagi. Untuk kondisinya ini sedikit berlumut ya, padahal sebelumnya saya tinggalkan itu kondisinya sangat bersih, tapi sekarang kacanya banyak menempel lumut ini seperti ini. Padahal ini lampunya saya matikan ya, tapi dikarenakan dekat dengan jendela, cahaya dari jendela itu mungkin masuk ke akuarium, jadi membuat lumutnya tumbuh. Nah, ini selanjutnya Cana Asiatica WS juga, ukurannya antara 4 sentian. Nah, ini ikannya galak, aktif. Oke, lanjut. Ini ada Cana Orna. Ini size-nya masih kecil, masih antara 4 sentian, tapi sebenarnya ini ikan sudah
lama saya keep, tapi tidak tahu kenapa, mungkin karena tanknya saya tempatkan ke tank kecil jadi dia nggak tumbuh. Tapi untuk keadaannya sehat. Dan ini canaan draw saya, canaan draw tidak terlihat karena backgroundnya hitam, tidak menggunakan lampu juga. Ini cananya sehat, ikannya aktif. Dan ini juga cana Asiatica WS antara 3-4 sentian. Ini sengaja saya keep dari ukuran segitu supaya nanti mentalnya bisa bagus. Nah ini juga sama, WS juga. Untuk keadaannya sehat juga. Mungkin terlihat seperti sedikit kerus saja ya kalau misalkan kita tidak kasih makan selama 2 minggu itu. Nah ini juga sama, Asiatica WS di botol karena kehabisan tank. Ikannya sehat, aktif. Nah lanjut, ini adalah ikan toman saya di dalam tuh, ikannya di dalam. Dia sekarang jadi, awalnya agresif, sekarang dia jadi down mentalnya karena memang mungkin karena tidak saya interaksi selama 2 minggu itu. Dan ini pertumbuhan ganggang airnya sangat banyak sekali dan ikannya menjadi mojok, tapi ikannya masih di atas, masih aktif. Paling nanti saya coba rapikan ganggangnya, dibuang dulu nanti ikannya, biar saya latih mental lagi biar kembali seperti semula. Untuk ikan toman ini sengaja saya tidak diporsir makannya agar tidak menjadi besar ya teman-teman, karena saya ingin sekali ikan toman yang kecil tapi warnanya sudah biru seperti itu. Nah ini ikannya tidak mau ke depan ya. Biasanya ikan toman saya ini kalau digoda tangan langsung nyambar seperti itu, tapi kebetulan ikannya stres jadi tidak mau menyambar tangan. Oke lanjut, ikan yang selanjutnya, ikan kesayangan saya juga ini, cana aurantinya. Nah untuk keadaan tanknya sendiri, wah ini sangat kotor ya teman-teman, dan ganggang airnya sangat banyak sekali. Ini pertumbuhannya sangat cepat, saya tinggalkan selama 2 minggu, pertumbuhannya sangat cepat sekali ganggang air ini. Karena kebetulan akuarium yang ini kan saya taruh di tengah rumah, memang sengaja untuk dilihat tamu seperti itu. Dan waktu saya lihat di telepon, waktu saya telepon orang tua saya, ternyata akuariumnya tidak dimatikan ini. Jadi selama saya 2 minggu ini akuariumnya tetap menyala, lampunya tidak dimatikan. Jadi itu besar kemungkinan membuat si ganggang air ini pertumbuhannya sangat pesat sekali. Dan untuk airnya sangat untuk airnya tidak keruh sih sebenarnya, cuma banyak lumut di ininya, di kacanya banyak sekali lumut, pertumbuhan lumut. Untuk ikannya sendiri masih sehat seperti biasa. Oke sahabat akuatik, mungkin sekian saja pengalaman saya di dalam meninggalkan cana kesayangan saya selama 2 minggu tanpa dikasih makan sama sekali, dan akuariumnya ada yang saya nyalakan dan semuanya hampir saya matikan. Dan mungkin sekian sharing dengan saya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuatik.